وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Pertama, hukum taswir, membuat surah atau gambar makhluk bernyawa. Taswir artinya membuat gambar makhluk bernyawa, baik dengan tangan langsung maupun dengan alat bantu. Banyak sekali hadis yang menunjukkan bahwa taswir hukumnya haram dan merupakan dosa besar. Diancam dengan adab yang berat di akhirat. Dan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna asyaddan nas adaban yaumal indallah yaumal qiyamah al-musawwir. Sungguhnya orang yang paling keras adabnya pada hari kiamat adalah tukang gambar. Sehingga kalau dikatakan musawwir di sini adalah gambar makhluk bernyawa ya. Jadi jangan dipukul rata semua tukang gambar, enggak ya. Karena di awal tadi ya as-surah ya, kembali ke atas lagi as-surah itu makhluk bernyawa. Dalilnya mana? Di sini loh. Man sawwara suratan gitu. Hatta yanfukha fiha ruh. Siapa yang gambarkan gambar akan diadab sampai dia tiupkan ruh. Jadi surah di situ adalah gambar bernyawa ya. Jadi kalau kita kembali ke sini, maka taswir maksudnya adalah menggambar makhluk bernyawa. Baik dengan tangan maupun alat, maka haram hukumnya dan dosa besar, pelakunya diancam. Nih, musawwirun pelakunya akan diancam adab. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, innalladzina yasna'una hadhihi surah. Nah, ini berarti bernyawa lagi toh. Sungguhnya yang bikin gambar ini yu'adzabuna yaumal qiyamah, akan diadab pada hari kiamat. Yuqalu lahum, akan dikatakan pada mereka, ahyau, ahyu bukan ahyu, ahyu ma khalaqtum. Hidupkan apa yang telah kamu bikin. Ayo, hidupkan, kasih nyawa, gitu kan. Dalam hadis Abu Hurairah, beliau berkata, kemudian Rasulullah bersabda, qala Allah azza wa jalla, berarti ini hadis qudsi, wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Siapa tuh orang paling dolim? Ya, atau yang lebih dolim dari orang yang menciptakan seperti ciptaanku? Wal yakhluqu dzarrah. Kalau memang sanggup, bikin itu satu biji, satu butir pasir. Aul yakhluqu habbah, atau bikin tuh satu biji-bijian. Satu aja, terserah apa aja. Biji pepaya boleh, biji nangka boleh, biji sawi boleh. Au sa'irah, atau satu butir gandum. Silakan bikin. Atau gabah boleh. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Umma Habibah, bahwasanya Ummu Habibah wa Ummu Salamah, ini istri-istri Nabi ya. Zakarota kanisatan ra'ainaha bil Habasyah fiha tasawiru. Mereka, beliau berdua, ibunda kaum muslimin berdua ini pernah menceritakan, pernah melihat gereja kanisah di Habasyah. Jadi dulu kaum muslimin sebelum hijrah ke Madinah, mereka hijrah ke Habasyah. Nah, yang pernah ke sana adalah Ummu Habibah sama Ummu Salamah. Nah, dia melihat di sana apa? Tasawiru. Ada dapat gambar-gambar. Sekali lagi, sawaro ini gambar makhluk bernyawa. Jadi gambar siapa biasanya kalau di gereja itu? Ya gambar Tuhannya, gambar santonya, gambar Bunda Maria, gitu-gitu ya. Pada karota lin Nabi SAW, kemudian mereka menyebutkan atau menceritakan pada Nabi SAW. Faqala, kemudian Nabi bersabda, inna ulaika idza kana fihimur rajulus sholih. Kelakuan mereka itu, kalau di dalam hidup mereka itu ada orang yang soleh, ada pendeta yang soleh, pamata kemudian mati, banu ala qabrihi masjidan. Kuburan orang itu terus dibangun masjid. Masjid di sini bukan masjid buat orang Islam, bukan, tapi tempat ibadah maksudnya. Wasawwaru fihi tilka surah, lalu kemudian digambar di dalamnya. Gambar siapa ya? Gambar orang itu. Wa ulaika syirarul haq, itu adalah kelakuan paling buruk dari manusia indallah, di mata Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, ini Nabi diceritakan tentang gereja agama orang Nasrani yang ada di Afrika. Terus Nabi menjelaskan kelakuan mereka. Kalau ada orang baiknya mati, itu dibangunkan tempat ibadah di kuburannya, terus digambar mukanya. Ini Nabi menceritakan orang kafir. Lah orang Islam sekarang ikut-ikutan, kiainya mati, habibnya mati, ya toh, dibangunkan musola lah, dibangunkan langgar di dekatnya,
kemudian fotonya, gambarnya digantung di situ. Nah, maka sebenarnya ya toh, siapapun yang mengaku mengikuti Nabi, bahkan ada yang mengaku sebagai cucu Nabi, silakan mengaku. Nah, tapi ketika pengakuan itu ya toh, tidak sesuai dalam hal perbuatan, Nabinya melarang, maka ya Nabi nggak akan peduli soal nasabnya gitu. Mau dia cucu Nabi, mau dia siapa, tapi kalau kemudian dia nggak ngikuti sunnah Nabi lah, maka itu yang salah itu loh. Ya, jadi jangan silau dengan jumlah ya. Wah itu kalau haul jutaan orang datang, ngapain gitu kan? Ke kuburan yang kemudian dibangun, gitu. Gambarnya taruh situ. Ini loh. Faulaika sirarul khalq. Mereka ini makhluk paling jelek, siror jelek. Sini mah cuma kayak bejat itu. Jelek. Dan ini hadis Bukhari dan Muslim yang disepakati kesohihan. Gitu loh. Ya, jadi hati-hati ya. Jangan asal-asal ikut-ikut, wah ziarah makam ini, makam itu. Lihat apa dulu di situ ngapain gitu loh. Jadi jangan asal pokoknya rame-rame melu gitu. Enggak selalu rame-rame itu benar ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wa fil hadis dalilun ala tahrimit taswir. Hadis-hadis tadi itu mengandung makna haramnya menggambar makhluk bernyawa. Sekali lagi taswir, sod, wawu, ro, itu kan, ya, ro, itu adalah gambar dalam konteks makhluk bernyawa. Imam Nawawi menjelaskan, qala ashabuna wa ghairuhum, berkata sahabat-sahabat kami dan selainnya, minal ulama, dari kalangan para ulama, taswiru surah al-hayawan haramun syadidut tahrim. Menggambar makhluk dari kalangan para binatang itu haram dengan syadidut tahrim, dengan pengharaman yang sangat keras, sangat tegas. Wahum minal kabair, dan itu termasuk dosa-dosa besar, li'annahum mutawaidun alaihi bihadal wa'id asyadid al-mazkur fil ahadis wasawaun son'uhu bima yamtahinu au bi ghairi sona'atihi haramun bikulli halin li'annahu fihi madohatan li khalqillahi ta'ala. Bahwasannya kenapa diharamkan dan termasuk dosa besar, karena ada wa'id, janji, ancaman yang keras yang tersebut dalam hadis, dan sama aja apakah son'uhu bima yamtahinu, apakah gambar yang dihinakan, au bi ghairi, atau selainnya, fason'athu haramun, maka menggambarnya hukumnya haram, bikulli halin, pada setiap keadaan atau sebab apapun, li'annahu fihi madohatan li khalqillah, karena di situ ada usaha untuk madohatan, menandingi, menyaingi, menyerupai dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi misal kamu gambar apa namanya? Binatang yang kamu senangi, terus tempel di rumah. Kan disenangi nih. Ada juga kadang orang gambarnya anjing gitu, terus habis itu ditaruh di keset untuk menghinakan, ya sama aja nggak boleh. Jadi apakah digantung di dinding atau ditaruh di keset, ya nggak boleh gitu. Ya, jadi nggak ada sebab yang menjadikan bolehnya gambar makhluk bernyawa. Ya, sehingga kalau beli-beli pakaian, beli-beli spray misalnya itu, ya cari yang jangan ada makhluk bernyawa. Atau kalau kemudian gantung-gantung kalender, maka kalau ada makhluk bernyawanya di blok, ditutup pakai isolasi atau pakai apapun lah. Ya, ini tambah jelas lagi. Wasawaun makana fi saub au basyatin au dirhamin au dinarin. Sama aja apakah itu gambar itu ada di baju, au basyatin atau di karpet, au dirhamin atau di uang,
Jadi sebenarnya uang itu nggak boleh ada gambar makhluknya ya. Au dinarin, baik uang dirham maupun dinar. Au falisin, atau di tembok. Gitu. Au inain, atau di ina itu wadah tempat minum. Gitu. Bejana, panci, ceret, ya, sok-sok ya. Barang gelas barang. Auha itin, atau di toilet. Gitu. Au ghairuh, atau dimanapun. Wa amat taswir surah asy-syajarah. Nah, di sini dia pakai kata surah lagi, tapi di sini ada sajarahnya. Adapun ya, atau menggambar pohon, warihalil ibil, kandang unta, wa ghairi dzalik, dan yang semisal itu, mimma laisa fihi surah al hayawan, yang enggak ada binatangnya, falaisa biharamin, maka tidak haram. Ya, jadi di sini tadi rihalil ibil. Jadi rihal itu tempat untuk jalan tapi unta. Jadi yang ditaruh di punggungnya, pelana. Maka kita dapati satu faedah dari penjelasan Imam Nawawi ini bahwa terkadang gambar makhluk bernyawa itu boleh digunakan, namun yang menggambarnya tetap berdosa. Ini juga menunjukkan bahwa dosa menggambar makhluk bernyawa itu lebih fatal dan berat daripada menggunakan gambar makhluk bernyawa, karena mereka diancam dengan ancaman yang berat. Nah, di sini nggak ada sebenarnya penjelasan tentang bolehnya menggunakan gambar makhluk bernyawa, tapi di sini ditambah kayak gitu ya sudah. Kenapa diancam? Yang pertama, orang yang menggambar itu termasuk orang paling dolim, kemudian akan diadab terus-menerus sampai dia bisa meniupkan roh, padahal dia nggak bisa, kemudian akan diadab dengan adab yang paling keras. Jadi hati-hati ya. Jadi ada beberapa hadis yang menyatakan adab yang paling keras ini, yang pertama itu ini, penggambar, kemudian yang kedua suami istri, yang suaminya mendatangi istrinya, istrinya mendatangi suaminya, tapi kemudian dia menceritakan perihal urusan ranjangnya. Itu juga ada ancaman yang sama dengan itu atau mirip dengan itu. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan, saya rasa sampai di sini. Alafuminkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.